Sultan ke-12 dari Kerajaan Perlak, Sultan Makdum Alaeddin Malik Ahmad Shah Johan berdaulat. Sultan Makdum Alaeddin Malik Abdullah Shah Johan berdaulat setelah mangkat digantikan oleh putranya Ahmad Banta. Yang ketiga menjadi sultan bergelar Sultan Makdum Alaeddin Malik Ahmad Shah Johan berdaulat. Sultan ke-12 ini adalah putra dari Sultan ke-11 yang dalam cerita rakyat konon pernah ditelan ikan hiu dan dibawa pulang kembali oleh adiknya yang bernama Puteri Nurul A'la. Dalam pemerintahannya, Sultan menetapkan peraturan sistem dan teknik pemerintahan serta menjaga ketertiban negara luar dan dalam. Selain itu juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Di zaman Sultan ke-12, derajat wanita diangkat dan mempunyai peranan penting dengan diangkatnya Puteri Nurul A'la sebagai Perdana Menteri dan Puteri Nurul Qadimah sebagai Menteri Keuangan atau Baitul Mal. Perdana Menteri yang merupakan wakil langsung dari Sultan Ahmad Shah dipercayakan kepada adiknya Nurul A'la. Kepadanya diberikan hak kebijaksanaan memimpin kerajaan dengan dibantu oleh beberapa orang menteri lainnya. Puteri Nurul A'la menyusun beberapa rencana di bidangnya masing-masing, yaitu yang pertama, bidang pendidikan. Dunia pendidikan diperluas kemana-mana sehingga seluruh rakyat masyarakat mendapatkan pendidikan secara merata. Untuk memimpin bidang ini diserahkan kepada Syekh Sulaiman Al-Arabi. Yang kedua, bidang hukum agama dan hukum adat. Puteri Nurul A'la membuat peraturan-peraturan pidana dan perdata yang sesuai dengan ayat Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan diadakan pengadilan yang seadil-adilnya. Tugas ini dipercayakan kepada Tuan Syekh Ismail. Yang ketiga, bidang kemakmuran negara. Di bidang ini Puteri Nurul A'la membuat sesuatu rencana seperti bidang pertanian, diwajibkan kepada penduduk harus menanam padi, jagung, dan tanaman muda lainnya. Juga dianjurkan menanam tanaman keras seperti kelapa, durian, pala cengkeh untuk dijual ke luar negeri. Kepada petani-petani yang miskin diberi biaya bekerja dan setelah mendapat hasil panen membayar kembali kepada kas kerajaan. Yang selanjutnya yaitu bidang peternakan. Bidang peternakan diwajibkan kepada penduduk supaya memelihara kerbau, lembu, kambing, biri-biri, ayam, dan itik agar masyarakat mempunyai kekayaan. Dengan demikian, negara pun akan kaya. Dalam penertiban zakat padi, zakat hewan, serah zakat perhiasan, semua dikumpulkan pada Baitul Mal. Kemudian bidang industri. Kepada penduduk diharuskan memelihara ulat sutra dan diajarkan cara bertenun ulat sutra, sehingga setiap rumah tangga sudah pandai menenun dan sudah merupakan kerajinan rumah tangga yang kemudian dikirim ke Arab, Cina, dan India. Selain itu juga diadakan penambangan emas di Bukit Alume yang merupakan hasil tambang dari negeri tersebut. Kemudian di bidang kehutanan. Di bidang kehutanan dianjurkan kepada penduduk untuk mengumpulkan kayu rotan, damar, dan gading gajah yang kemudian dijual ke luar daerah. Yang kemudian bidang sosial. Bidang sosial kepada fakir miskin dan anak yatim piatu oleh pihak kerajaan ditugaskan kepada Perkasa Alam Shah sehingga keadaan negeri Perlak aman tentram, tidak ada kejahatan dan keonaran. Latihan-latihan cara menggunakan pedang, tombak, berenang, dan sebagainya. Demikian pula bela diri seperti pencak silat dan lain-lain. Pada hakikatnya pekerjaan Sultan Ahmad Shah tidak terlalu berat karena kecakapan adiknya Puteri Nurul A'la sehingga seluruh masalah mudah diselesaikan. Baginda memerintah sebagai Sultan Perlak ke-12 mulai dari tahun 501 Hijriah atau 1108 Masehi sampai pada tahun 527 Hijriah atau 1134 Masehi. Dengan demikian, beliau berkuasa selama 26 tahun.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sultan ke-13. Sultan ke-13 dari kerajaan Perlak yaitu Sultan Makdum Alaeddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat. Sultan Perlak ke-13 adalah Sultan Makdum Alaeddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat. Baginda menggantikan sepupunya Sultan ke-12 yang bernama Sultan Makdum Alaeddin Malik Ahmad Shah Johan Berdaulat karena tidak mempunyai putra. Sultan Makdum Alaeddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat mempunyai dua putra, yakni Muhammad Shah dan Usman Shah. Usman Shah di kemudian hari menjadi Sultan Perlak ke-14, sedangkan Muhammad Shah menjadi Sultan Perlak ke-15. Sultan ke-13 rupanya mempunyai persepsi yang berbeda dengan pendahulunya mengenai kedudukan wanita dalam pemerintahan, sehingga dua pejabat penting dari kalangan wanita, yakni Putri Nurul A'la dan Putri Nurul Kadimah, mengundurkan diri dalam percaturan pemerintahan dan mengasingkan diri untuk semata-mata tawakal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Meskipun demikian, masyarakat tetap mengenangnya karena jasa-jasa yang ditinggalkannya melebihi dari kemampuan laki-laki. Ketika Putri Nurul A'la sedang berada di kerajaan Bandar Tualang, ia bertemu kembali dengan kekasihnya Kamaruzzaman. Tetapi ketentuan Tuhanlah yang berlaku. Pada saat memadu kasih antara dua insan yang berlainan jenis ini, rupanya Kamaruzzaman harus berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menyempurnakan ilmu pengetahuannya di sana atas perintah Sultan. Setelah Kamaruzzaman berada di Mekah selama hampir 3 tahun, Tuan Putri Nurul A'la telah berpulang ke rahmatullah. Setelah 5 tahun berada di Mekah, akhirnya Kamaruzzaman pulang ke negeri Perlak dalam keadaan sangat gembira karena akan berjumpa dengan kekasihnya dan mereka merencanakan akan segera menikah. Tak kala Kamaruzzaman tiba di tempat kediamannya dan telah diketahui Tuan Putri telah meninggal dunia, alangkah kecewanya yang tak dapat dilukiskan, sehingga Tuan Syekh Kamaruzzaman pergi berziarah ke makam Tuan Putri dengan meratapi dan menangisi. Tetapi karena Tuan Syekh Kamaruzzaman sekarang adalah termasuk alim besar, tentu tetap tabah dalam menghadapi segala cobaan ini. Tetapi meskipun demikian, kegoncangan jiwa tetap terjadi, sehingga Tuan Syekh Kamaruzzaman tidak tenang lagi dan tidak bersemangat akan cita-citanya. Lambat laun ia menjadi kurus, kering dan suka mengasingkan diri serta berkhalwat di sebuah masjid di kota Sumanah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau dipanggil menghadap ke hadiratnya dan dikebumikan di kota Sumanah, di mana terdapat pula kuburan Sultan Abdul Qadir Shah. Menurut sebuah cerita, batu nisan Putri Nurul A'la sebelah kakinya sering dibawa gajah ke kota Sumanah, di mana terdapat makam Tuan Syekh Kamaruzzaman. Demikian pula sebaliknya. Baginda Sultan Makdum Alaeddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat memegang Kesultanan Perlak selama kurang lebih 25 tahun dalam hitungan tahun Hijriah atau 24 tahun dalam hitungan tahun Masehi, mulai tahun 527 Hijriah atau 1108 Masehi sampai pada tahun 552 Hijriah sampai tahun 1158 Masehi. Sultan ke-13 ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Usman Shah. Dengan
Mancat ura dirui bukan le, diceng dalam gle mesuka dia. Rindu hati don ke raja ade, nang rabe anale lam haro hara. Rindu hati don ke raja ade, nang rabe anale lam haro hara. Rindu ke nang raja saga